Sebelum kita membahas tentang arti pentingnya dari kita berorganisasi yang merupakan implementasi ataukah pengalaman-pengalaman organisasi yang dapat kita dapatkan, maka terlebih dahulu kita harus memahami dulu seperti apa itu tujuan dan manfaat organisasi. Karena dari sinilah kita akan coba mengulas atau kami lihat sesuai dengan pengalaman-pengalaman ketika kita sudah terjun dalam berorganisasi. Kita akan mengangkat satu topik yang sangat menarik, yaitu implementasi dari pengalaman organisasi. Sehingga ini akan menggugah teman-teman arti pentingnya ikut berorganisasi. Untuk memahami ataukah hal-hal apa saja yang kita bisa dapatkan ketika kita sudah berorganisasi tersebut, maka tentunya kita harus memahami dulu seperti apa itu tujuan dan manfaat berorganisasi. Jadi ketika kita sudah bergabung pada masing-masing organisasi, maka tentunya akan ada visi dan misi organisasi tersebut. Sehingga tujuan dibentuknya oleh organisasi tersebut adalah sebagai tempat untuk mewujudkan cita-cita bersama sebagaimana yang tergambarkan melalui visi dan misi organisasi. Ketika kita berbicara tentang visi, ini adalah merupakan pandangan-pandangan umum yang biasanya terlihat melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, dan misi adalah merupakan sasaran-sasaran ataukah strategi-strategi apa yang akan dilakukan oleh organisasi tersebut untuk mencapai visi organisasi tersebut. Selain itu, tujuan dari terbentuknya organisasi tersebut tentunya ini adalah merupakan tempat pengkaderan, tempat kaderisasi. Kenapa organisasi itu adalah merupakan suatu tempat kaderisasi? Karena setelah mengikuti organisasi tersebut, setiap orang yang telah mengikuti organisasi tersebut, entah itu sudah menjadi pengurus organisasi ataukah menjadi fungsionaris-fungsionaris organisasi, maka diharapkan mereka-mereka tersebut diharapkan telah memiliki integritas, berdedikasi yang tinggi, dan juga memiliki setia kawanan sosial, serta memiliki jiwa-jiwa pemimpin yang nantinya diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih dapat diterapkan dalam lingkup organisasi tersebut ketika masih diamanakan atau ketika dipercayakan untuk memimpin organisasi atau minimal menjadi pengurus organisasi. Lalu kemudian setelah kita membahas tentang tujuan dari organisasi tersebut, maka tentunya kita sudah bisa melihat manfaatnya. Yang pertama, manfaat dari organisasi atau berorganisasi adalah tentunya lewat berorganisasi diharapkan kita dapat bisa memimpin diri sendiri. Sebab pada dasarnya ketika kita ingin berorganisasi, janganlah kita beranggapan untuk memimpin orang lain terlebih dahulu, tetapi setidaknya kita bisa dapat melihat bagaimana cara atau bagaimana untuk memimpin diri sendiri secara personal dulu. Sebab seiring keikutsertaan kita berorganisasi tersebut, tentunya kita sudah dapat belajar bagaimana cara untuk memimpin diri sendiri. Sebagai salah satu contoh adalah ketika kita mau mengikut organisasi sambil menuntut ilmu, maka tentunya di situ kita sudah bisa mengatur diri atau memimpin diri untuk mengatur waktu, membagi waktu ikut organisasi dan tidak mengganggu sejalan dengan pendidikan kita ataukah sejalan dengan perkuliahan kita. Kita tidak dapat dipimpung atau kita tidak dapat disetir oleh orang lain. Apa yang mereka ingin atau orang lain yang ingin kita ikuti. Tetapi setidaknya kita memiliki pola pikir untuk dapat bertindak, untuk dapat memimpin diri sendiri. Itulah manfaat yang pertama dari organisasi. Selain untuk memimpin diri sendiri, maka lewat berorganisasi juga tentunya kita bisa dapat belajar untuk menjadi public figure. Di situ kita sudah bisa belajar tentang bagaimana cara untuk menyampaikan saran pendapat kepada orang lain, entah itu melalui rapat dan juga melalui pertemuan-pertemuan organisasi yang lainnya. Tentunya kita sudah bisa tampil percaya diri berbicara di depan umum, sebab rata-rata mereka yang telah pasti berbicara
dan memiliki kepercayaan diri untuk tampil berbicara di depan umum rata-rata terbentuk dari organisasi. Meskipun demikian, terkadang rasa kepercayaan diri itu ada yang muncul juga sejak bawahan. Kemudian yang ketiga, manfaat yang boleh kita dapatkan dari berorganisasi tersebut adalah lewat berorganisasi tentunya akan menambah atau menunjang skill sesuai dengan bidang akademik yang kita peroleh. Sebab pada dasarnya ketika kita ingin mengembangkan skill sesuai dengan bidang akademik yang kita peroleh tersebut, tentunya sangat bagus atau tidak ditunjang dengan organisasi, di mana kita mengetahui atau di mana kita melihat di dalam kehidupan bermasyarakat pengembangan atau penerapan skill sesuai dengan bidang akademik yang dimiliki oleh mereka yang ditunjang dengan organisasi, tentunya ini akan jauh berbeda ketika mereka hanya mengembangkan skill saja tanpa disertai dengan ikut organisasi. Sehingga terkadang ketika kita ingin menambah wawasan untuk menunjang skill akademik yang kita peroleh tersebut, maka sangat disarankan untuk mengikuti organisasi, terutama ketika kita sudah masuk di jenjang perguruan tinggi atau ke universitas. Di sana banyak organisasi yang bermunculan, entah itu sesuai dengan bakat kita, organisasi kepanduan, organisasi keagamaan, organisasi-organisasi yang ada di dalam kampus, dan juga organisasi-organisasi kedaerahan. Itu sangat bagus sekali kita ikuti, tapi sangat disarankan untuk melihat organisasi mana yang dapat kita ikuti, karena untuk menuntut ilmu itu tentunya ada tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini organisasi itu diharapkan tidak menghalangi atau tidak menunda waktu kita kuliah, tetapi kita bisa mengatur waktu perkuliahan dan juga waktu berorganisasi. Kemudian yang berikutnya, manfaat dari organisasi adalah lewat organisasi kita dapat dibekali untuk memiliki kepedulian sosial. Sebab masing-masing organisasi itu tentunya selalu mengedepankan adanya sikap atau kepedulian sosial tersebut, sehingga kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketika kita terjun di dalam berorganisasi, kita dapat dibekali, kita dapat mengerti tentang arti pentingnya berpikiran kritis dan seharusnya memiliki solusi. Jadi lewat organisasi itu tentunya kita sudah bisa melihat atau kita sudah bisa dapatkan bagaimana itu berpikiran kritis dan berpikiran logis, tetapi diharapkan selalu memiliki solusi. Sehingga ketika kita melihat pergerakan-pergerakan seperti demo yang dilakukan, itu adalah merupakan suatu penerapan dari sikap kritis mereka terhadap hal-hal yang menurut mereka ada timpang, tetapi tidak selamanya hanya bersikap kritis saja, selalu memiliki solusi. Lewat berorganisasi penting dipahami bahwa yang diutamakan di dalam organisasi tersebut adalah kerja sama tim. Jadi ini adalah perbedaan bagi mereka yang tidak berorganisasi dan bagi kita yang berorganisasi. Karena bagaimanapun juga ketika setelah mengikuti organisasi, mereka sudah memahami bagaimana untuk belajar bekerja sama dengan tim ataukah membangun kekompakan dalam tim. Sebab pada dasarnya di dalam lingkup organisasi tersebut biasanya dikerjakan secara bersama-sama. Meskipun demikian, pada penerapannya terkadang ada kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang seharusnya dapat dilaksanakan secara personal. Tetapi secara umum dalam lingkup internal organisasi tersebut sangat diharapkan untuk melaksanakan sesuatu dengan mengedepankan kerjasama antar tim atau kekompakan di dalam tim. Selain itu, manfaat organisasi tersebut tentunya ini akan memperlihatkan atau akan membangun pribadi kita bagaimana untuk memperoleh keputusan ataukah mengambil keputusan. Iring permasalahan-permasalahan yang terjadi ataukah hal-hal yang akan kita rumuskan di dalam lingkungan masyarakat tersebut, tentunya ini akan berbeda pola pikir yang telah ikut berorganisasi dan yang mereka
tidak ikut berorganisasi, karena terkadang yang tidak ikut organisasi mereka ngotot bahwa pendapatnya itulah yang benar. Tetapi di dalam organisasi kita diajar, kita belajar bagaimana untuk mencari satu kesimpulan atau keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Meskipun demikian, proses pengambilan keputusan dalam tubuh internal organisasi tentunya diatur melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Seperti pada dasarnya ketika tidak melalui musyawarah mufakat, ada yang disebut dengan voting, pemungutan suara, dan juga aklamasi. Ini tergantung dari penerapan dalam lingkungan organisasi tersebut. Lewat berorganisasi kita belajar untuk mencari jalan solusi sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sebab lewat berorganisasi tersebut tentunya banyak permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi. Tetapi ketika kita sudah belajar berorganisasi tersebut, tentunya kita sudah mengetahui bagaimana cara untuk menyelesaikan, mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi, bukan hanya mementingkan kepentingan dan merugikan orang lain, tetapi dapat melihat hal-hal apa saja yang dapat dilakukan agar tidak mementingkan kepentingan pribadi dan tidak merugikan orang lain. Sebab ketika hal tersebut dilakukan mementingkan kepentingan pribadi dan merugikan orang lain, maka yakin dan percaya tentunya akan ada perselisihan yang lebih panjang. Lewat berorganisasi tentunya kita sudah diajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bagus. Kenapa lewat berorganisasi kita dapat bisa memimpin orang lain? Sebab pada dasarnya lewat berorganisasi itu adalah merupakan kaderisasi, pengkaderan. Jadi dalam pengkaderan itu tentunya akan ada materi-materi kepemimpinan. Di situ kita sudah bisa melihat tentang arti pentingnya mengikuti organisasi, karena di situ kita bisa melihat bahwa lewat berorganisasi kita sudah bisa memiliki bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang bagus ke depannya. Sehingga sangat disarankan bagi teman-teman yang ingin belajar berorganisasi, silakan berorganisasi dengan baik, jangan hanya sebagai anggota yang hanya ikut-ikutan saja, yang nantinya pengalaman-pengalaman tersebut sungguh luar biasa yang dapat kita peroleh, yang tentunya dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.